Video kali ini kita akan membahas skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box bus reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe BA18900MK1 Pre. Ini memang bukan requestan, melainkan stok lama karena 3 video skema ACR sebelumnya dirasa masih cukup kurang. Jadi ini merupakan video selipan aja. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Untuk ukuran terluar 470 mm, ketebalan gasket 13,5 mm, ukuran total dari gasket hingga magnet 195,5 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 424 mm. Kita lanjut ke spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 457 mm atau 18 inci, impedansinya 8 ohm, nominal power handling 650 watt, program power 1300 watt. Untuk rentang frekuensi mulai 29 sampai 2700 Hz. Sensitivitasnya 100 dB dan ukuran voice coil-nya 99,2 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk fs 29 Hz, DCR 5,2 ohm, TTS 0,34, CAS 0,36, QMS 8,83, MMS 190,4 gram, CMS 0,16 mm per Newton, BL 22,5 Tesla meter, fast 345,6 liter, efisiensi 2,25%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,9 mm. Dari parameter ini kita dapat sedikit gambaran kalau untuk speaker ini mungkin akan kurang cocok untuk box dengan volume internal yang kecil seperti misalnya box planar atau box mode Dynacore. Kurang cocok di sini bukan berarti nggak bisa. Kalau bicara bisa tentu akan bisa-bisa aja. Namun rasanya ini akan mubazir. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 1100 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Sebagai catatan, speaker ini bisa stabil di minimum impedansi 6 ohm selama titik potong atasnya itu nggak lebih dari 160 Hz. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat. Jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 39,6 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 43,6 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya,
Dengan daya 1100 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 34,4 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 720 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 560 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 140 mili. Sementara untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 300 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 686 mili. Untuk meredam bocoran suara ke belakang, maka di sini ditambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Untuk ukurannya 260 mili dengan ketebalan 36 mili. 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplex seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti bisa di custom aja sesuai kebutuhannya. Kita lanjut dengan versi double-nya. Jadi pada dasarnya, konfigurasi yang digunakan pada skema ini tentu tetap sama dengan mode sebelumnya. Namun secara bentuk dan penataan, ini mungkin akan sedikit berbeda. Untuk multiplex, ini tetap sama, yakni menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Jadi langsung aja untuk tinggi box ini adalah 560 mili. Panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 1420 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Untuk port dan kedalamannya ini tentu tetap sama. Yang beda di sini hanya pada bagian dinding belakangnya aja. Jadi untuk penguatan dinding belakang, bentuknya seperti ini. Untuk sekat yang ini ukurannya 120 mili. Lalu tekukan ini ukurannya 170 mili dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Terakhir ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi.
Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.